Pada video kali ini kita masuk di bab yang ke-12, yaitu Controlling Access to File, Debian, dan Ubuntu Server Administration. Yang pertama adalah Basic Linux Permission. Di sini saya akan ls, enter. Nah, di sini saya mempunyai dua file, yaitu text.txt dan juga show.txt. Lalu saya akan menggunakan ls-min file untuk melihat dari setiap direktori dan file ini. Nah, di sini terdapat abjad acak ataupun huruf yang dimana masing-masing ini memiliki arti. Dan kalau misal file itu depannya tidak ada D-nya. Dan jika direktori itu depannya pasti ada D. Lalu apa maksud dari RWX ini? R artinya adalah read, yang berarti kita bisa melakukan read pada direktori ini. Lalu W adalah write dan X adalah execute. Nah, lalu apa maksud dari read, write, dan execute? Kita akan bahas di sini. Jadi ketika teman-teman memiliki akses read pada suatu file, itu berarti teman-teman bisa mengopen atau membuka file tersebut. Dan jika teman-teman mempunyai akses read pada suatu direktori, berarti teman-teman bisa list direktori tersebut atau melihat isi dari direktori atau list, atau ls ya. Lalu jika teman-teman memiliki akses write pada file, berarti teman-teman bisa memodifikasi file tersebut, bisa mengubah, bisa menambahkan isi dari file tersebut. Dan jika teman-teman memiliki akses read pada direktori, berarti bisa melakukan penambahan direktori ataupun delete ya. Lalu jika teman-teman memiliki akses execute pada file dan direktori, berarti teman-teman bisa merunning sebuah file dan bisa cd ke direktori atau masuk ke dalam direktori. User group ajar. Di sini saya akan mencontohkan pada terminal dengan melihat detail dari setiap file dan juga direktori dengan ls min l. Nah, di sini terdapat abjad ataupun huruf. Nama ini maksudnya adalah user. Jadi direktori ini adalah milik si user Azara ini. Lalu ini apa? Ini adalah grup Azara. Jadi direktori desktop ini miliknya grup Azara. Jadi siapa saja yang ada pada grup Azara ini akan mendapat permission yang sama. Lalu apa maksud dari huruf-huruf depan ini? Kalau misalnya depannya D itu berarti direktori. Kalau depannya strip itu berarti file biasa ataupun bukan direktori. Di sini terdapat 3 bagian, yang mana yang pertama adalah RWX, lalu yang kedua adalah RX, lalu yang ketiga adalah RX. Jadi apa maksudnya? Bagian awal RWX yaitu menandakan bahwa permission untuk user. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, RWX adalah read, read, dan execute. Dan yang pertama ini merupakan permission untuk user. Berarti user dari direktori ini bisa mendapatkan akses RWX. Nah, usernya apa? Usernya adalah Azara ini. Lalu bagian yang kedua adalah RX, yaitu permission untuk grup. Jadi, grup pada direktori ini contohnya public. Jadi, grup pada public dia hanya akan mendapatkan permission read dan juga execute. Dia tidak dapat mendapatkan permission untuk read. Dan grupnya apa? Grupnya adalah Azara ini. Lalu bagian yang ketiga adalah XX, yaitu permission untuk other. Other adalah user yang dia bukan user Azara, bukan juga user yang di dalam grup. Maka siapa saja akan mendapatkan permission RX. Change ownership. Di sini akan ls, enter. Nah, di sini saya memiliki dua file, yaitu file.txt dan juga file show.txt. Lalu ini saya akan ls-min enter. Yang mana jika saya lihat detailnya, kedua file tersebut hak kepemilikannya adalah user Azara atau user yang sekarang saya pakai atau user yang sekarang saya gunakan. Maka saya akan membuat file baru dengan nama ownership.txt, enter. Lalu jika saya ls-min enter, maka file tersebut masih milik user Azara. Lalu pada video kali ini kita akan coba membuat user baru dan mencoba mengganti kepemilikan file ini. Jadi nanti file ini bukan menjadi kepemilikan Azara lagi. Kita akan membuat user baru. Untuk membuat user kita masuk ke root terlebih dahulu. Masuk, enter, dan masukkan passwordnya, enter. Lalu ketikkan perintah add user 3, enter. Lalu masukkan passwordnya. Masukkan lagi untuk melakukan
Nah, di sini kalian bisa klik enter untuk skip-skipnya. Sini kita klik Y dan enter. Nah, sekarang user 3 sudah terbuat. Di sini saya masuk ke directory home. Enter. Lalu ls. Nah, maka akan terdapat user baru, yaitu user 3. Nah, kita masuk ke Azara lagi. Enter. Lalu ls min l. Enter. Nah, kita akan membuat file dengan nama ownership ini, dia kepemilikannya berubah menjadi user 3. Caranya yaitu teman-teman harus masuk ke root terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah masuk ke root. Jadi kita tinggal ketik show new owner, klik dulu, lalu user 3, ownership txt. Maksud dari ini adalah kita ingin mengganti hak kepemilikan pada file ownership ini ke user 3 dan grupnya new owner. Enter. Nah, sekarang kita lihat ls min l, enter. Nah, di sini sudah berubah ya. Jadi untuk file ownership.txt kepemilikannya sudah new owner dan grupnya juga sudah user 3. Di sini kita coba edit filenya dengan ketik nano ownership.txt, enter. Lalu di sini kita ketik coba 1, enter. Coba 2. Lalu tekan ctrl plus x, lalu y, no, enter. Lalu ketik short ownership.txt, enter. Nah, di sini sudah bisa ya. Lalu kita ls min l, enter. Di sini bahwasanya hanya new owner saja yang bisa melakukan perubahan karena di sini read and write, dan untuk grup dia hanya bisa melakukan read saja, dan yang author juga hanya bisa melakukan read saja. Change permission. Sebelumnya kita telah membuat ownership.txt jadi milik new owner, yang mana dia untuk permissionnya baru rw, lalu r strip strip, lalu r strip strip juga. Nah, pada materi ini kita akan belajar mengubah permissionnya. Jadi di sini contoh saya akan membuat file baru, yaitu txt, enter, lalu ls min l, enter. Nah, permission txt itu milik Azara dan grup Azara saja. Dan user Azara dia hanya bisa melakukan read and write saja, tidak bisa melakukan execute. Lalu grup Azara hanya bisa melakukan read, tidak bisa melakukan read. Dan author juga hanya bisa melakukan read. Pada materi kali ini kita akan membuat permission.txt ini di bagian grup dia bisa melakukan read. Caranya adalah kita ketikkan cmd lalu masukkan filenya yaitu permission.txt, yang dimana maksudnya adalah kita mengganti permission pada grupnya dan kita akan menambahkan read, yang dimana nanti bukan r strip strip saja, nanti ada w nya juga. Enter. Lalu kita ls min l, enter. Nah, ini dia sudah berubah menjadi rw strip. Nah, di sini saya akan membuat user new owner, dia masuknya ke dalam grup Azara, sehingga user new owner bisa mengakses permission.txt. Kita masuk ke root terlebih dahulu. Lalu masukkan passwordnya. Enter. Lalu masuk ke home directory. Nah, saya akan menambahkan user new owner ke dalam grup Azara, sehingga nantinya dia bisa mengakses permission.txt. Kita clear saja. Intinya adalah sudo username a di capital Azara new owner. Berarti kita membuat new owner ini masuk ke dalam grup Azara.
Execute permission. Jadi permission execute itu ketika kita pada file berarti kita merunning file tersebut. Dan jika execute permission pada directory berarti kita bisa cd ke dalam directory tersebut. Jadi misal ada user yang mendapat permission execute, dia bisa melakukan running ke file dan juga bisa melakukan cd ke dalam directory. Di sini saya memiliki beberapa user dan hanya user 2 saja yang bisa melakukan execute dan juga read. Lalu kita masuk ke dalam cd Azure. Lalu kita masuk ke dalam user new owner terlebih dahulu. Kita new owner. Enter. Lalu saya coba masuk ke dalam Azure. Azure. Enter. Nah, maka permissionnya adalah denied. Kenapa? Karena bagian other ataupun group kita tidak diberikan permission execute sehingga kita tidak bisa masuk ataupun cd. Nah, caranya bagaimana agar kita bisa masuk atau user lain bisa masuk ke dalam directory Azure? Kita masuk terlebih dulu ke root. Root password. Kita harus mengubah permissionnya dengan menambahkan permission execute. Kita juga akan menambahkan permission read, yaitu dengan cmd. Jadi kita menambahkan permission execute pada bagian group di user Azure. Lalu kita menambahkan permission execute pada bagian group di user Azure. Dan juga menambahkan pada bagian other, atau siapapun akan mendapatkan permission execute pada user Azure. Kita juga akan menambahkan permission read pada other. Dan kita juga akan menambahkan permission read pada group. Enter, lalu kita ls min l, enter. Maka siapapun dapat melakukan read and execute. Group dan author juga bisa melakukan read and execute. Jadi yang awalnya kita menggunakan user new owner, kita tidak bisa masuk atau tidak mendapatkan permission execute, maka sekarang sudah bisa. Lalu bagaimana jika kita memiliki permission execute pada suatu file? Nah, di sini saya akan hilangkan terlebih dahulu permission execute pada author dan juga group. Saya masuk dulu ke home directory, lalu chmod. Maaf, jadi kita masuk terlebih dahulu ke root untuk mengetikkan perintah tersebut. Enter, lalu ketikkan lagi chmod. Berarti nanti author dan group tidak akan mendapatkan permission execute. Enter, lalu masuk ke user Azure. Lalu cd Azure. Jadi misal execute pada file itu kita hanya bisa melakukannya pada file berbasis shell atau dengan akhiran .sh. Jadi kita tidak bisa merunning file yang txt. Namun kita hanya bisa merunning file yang berbentuk sh atau shell. Di sini saya coba buat file sh. c.sh. Di sini saya akan membuat sebuah script pada file c.sh ini. Lalu c.sh. Enter. Perintahnya adalah echo petik 2 hello world petik 2 lagi. Lalu ctrl plus s. Lalu enter. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam user new owner lebih dahulu. Nah, untuk melihat apakah saya bisa merunning file c.sh ini, yaitu dengan perintah c.sh lalu enter. Nah, permissionnya denied, karena saya tidak memiliki permission untuk mengeksekut sebuah directory. Namun, bagaimana jika saya menggunakan user Azure yang dia bisa mendapatkan permission untuk execute sebuah file? Saya akan masuk ke Azure terlebih dahulu. Saya akan coba untuk mengeksekusi file ini, yaitu dengan perintah c.sh. Enter. Nah, permissionnya masih denied. Kita coba ls min l, enter. Nah, c.sh ini ternyata saya belum mendapatkan permission execute di user group maupun other, dan tidak bisa melakukan execute pada file c.sh. Maka saya akan masuk terlebih dahulu ke root untuk memberikan permissionnya. Perintahnya adalah chmod x c.sh. Enter, lalu masuk lagi ke Azure.
Dan coba eksekusi c.sh-nya dengan perintah t/c.sh enter. Nah, maka berhasil ya hello world-nya. Berikutnya adalah review chmod. Sekarang kita akan mereview perintah ataupun komen chmod yang kita gunakan pada materi sebelumnya, yang mana perintah chmod ini digunakan untuk merubah permission. Jadi contoh di sini saya akan dengan perintah chmod ini kita bisa merubah permission. Di materi sebelumnya itu kita sempat menggunakan definisi user ataupun group ataupun author. Jadi teman-teman harus ingat ya, kalau misalkan perintahnya chmod-nya adalah u/r, itu berarti kita menambahkan permission read pada user. Kalau w berarti menambahkan permission read, dan kalau x berarti menambahkan permission execute. Dan ingat-ingat kalau user itu ada di bagian awal. Kalau di desktop ini user sudah bisa read, write, and execute. Dan kalau di bagian group atau bagian kedua, dia hanya bisa read dan execute saja. Karena di bagian read-nya dia strip seperti ini. Dan di bagian other-nya dia hanya bisa execute saja. Jadi kalau ini itu user, kalau itu other, dan G adalah group. Dan kalau misalkan teman-teman ingin mengurangi atau menghilangkan permission pada suatu directory, itu bisa menggunakan minus. Jadi misalkan chmod g-min x documents. Jadi kita menghilangkan permission execute pada bagian group. Jadi R ini adalah read, lalu W adalah read, lalu X adalah execute, dan kalau D yang paling depan ini artinya adalah directory. Selanjutnya adalah review chmod. Pada materi sebelumnya kita hanya mengganti permission dengan chmod itu menggunakan huruf awalnya saja. Seperti ingin mengubah group ya G, kalau mengubah user itu U, kalau author itu O. Dan untuk permissionnya kita menggunakan read untuk read, untuk write, dan X untuk execute. Pada pembahasan kali ini kita akan menggunakan number, yang mana ini bisa memudahkan kita dalam memberikan permission. Oke, di sini saya akan memberikan definisinya dulu. Jadi untuk permission execute itu angkanya adalah 1. Lalu kalau permission read angkanya adalah 2, dan kalau permission read angkanya adalah 4. Di sini saya akan membuat file dengan nama number permission.txt. Enter, lalu ls-l. Kita lihat dengan number permission, user hanya mendapatkan permission read and write, dan untuk group dia hanya mendapatkan permission read saja, dan untuk author dia hanya mendapatkan akses read saja. Nah, di sini kita akan membuat user mendapatkan full access, read, write, dan juga execute. Dan untuk group dia akan mendapatkan read dan juga execute, dan author dia akan mendapatkan read and write. Jadi harusnya rwx, rx, dan rw seperti itu. Jadi perintahnya adalah chmod 756 number permission.txt. Kenapa dikatakan seperti ini? Maksudnya adalah untuk angka yang pertama sendiri, yaitu mendefinisikan permission untuk user, dan untuk angka yang kedua permission untuk group, dan angka yang ketiga permission untuk author. Nah, kenapa 7? Karena saya ingin memberikan full access pada number permission.txt. Saya menambahkan atau mengkalkulasikan seluruh angka dari perintah ini atau permission ini. Karena execute 1, lalu read 2, dan read 4 jika dijumlahkan adalah 7. Jadi jika kita memberikan number 7 pada suatu file, maka dia akan memberikan full access atau execute, read, dan juga read. Lalu yang kedua adalah group, karena saya ingin memberikan permission execute dan juga read saja. Karena jika kita jumlahkan angka dari execute dan juga read, itu jumlahnya adalah 5. Lalu kenapa ini 6 pada author? Karena untuk author seperti yang saya katakan bahwa saya akan memberikan permission read dan juga read saja. Jadi saya menjumlahkan angkanya karena read adalah 4 dan read adalah 2. Maka jika dijumlahkan menjadi 6. Misalnya enter, maka nantinya number permission dia akan menjadi rwx, rx, dan rw. Kita ls-l, enter. Dan betul ya, ini berubah menjadi rwx, rx, dan juga rw. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin menghilangkan rwx ini pada user, sehingga user hanya bisa melakukan rw saja? Maka kita bisa mengubah angkanya menggunakan perintah yang tadi. Namun kita merubah angka yang bagian depan atau yang bagian user. Jika kita ingin memberikan rw saja, maka kita bisa jumlahkan angka read dan juga write, maka jadi 6. Berarti 6, 5, 6. Harusnya nanti permission untuk usernya hanya read dan write. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin menghilangkan rwx ini pada user, sehingga user hanya bisa melakukan rw saja?
Kita bisa merubah angkanya menggunakan perintah yang tadi. Namun kita mengubah angka yang bagian depan atau bagian user. Jika kita ingin memberikan array saja, maka kita bisa jumlahkan angka A dan juga W, maka jadi 6. Berarti 656. Harusnya nanti permission untuk usernya hanya ada tanweb. Enter. Lalu ls min l. Dan benar ya, ini sudah berubah menjadi rw saja. Berikutnya adalah chown pada directory. Kalau di materi sebelumnya kita menggunakan chown untuk mengubah kepemilikan atau ownership pada suatu file, sekarang kita coba untuk mengubah kepemilikannya pada directory. Di sini saya sedang berada di user biasa, user awal saya. Dan saya akan mencoba membuat suatu directory, yaitu D1 ls. Nah, di sini saya sudah mempunyai dir 1. Lalu, jika saya ls dir 1, dan enter, maka dia tidak ada apa-apa. Maka saya akan masuk ke dalam dir 1. Lalu membuat directory baru, yaitu dengan enter. Lalu saya akan membuat dir 3 di dalam dir 2, yaitu dir 2 slash dir 3. Enter. Maka jika saya ls dir 2, maka akan muncul dir 3. Saya masuk ke directory awal lagi. Dan kalau saya ls min l, enter, maka hak kepemilikan dir 1 adalah milik user saya yang saya gunakan ini ya. Nah, kita akan buat hak kepemilikan itu akan menjadi milik user new owner yang sudah kita buat di materi sebelumnya. Saya masuk ke root, lalu jika saya masuk ke home directory, lalu saya ls, maka terdapat user new owner, yang mana dir 1 ini milik Azara dan kita akan ganti kepemilikannya menjadi new owner. Kita masuk ke Azara dulu. Lalu masukkan perintah new owner dir 1. Enter, lalu kita ls min l. Pastinya kepemilikannya sudah berubah ke user new owner dan group new owner. Itu kita baru merubah dir 1. Bagaimana jika kita masuk ke dalam dir 1? Lalu kita ls min l. Nah, ini terdapat di 2, yang mana user dan groupnya masih milik Azara, bukan new owner. Kita bisa merubahnya lagi dengan cara seperti tadi, tapi ada cara yang lebih cepat untuk mengubahnya. Sehingga jika direktori terbaru kepemilikannya, maka isi dari direktori tersebut akan langsung berubah. cd. Di sini saya akan ubah lagi kepemilikannya yang tadinya new owner, saya akan ubah kembali ke Azara. Perintahnya adalah chown Azara dir 1. Enter, lalu ls min l. Maka dia kembali menjadi milik Azara. Nah, cara untuk merubah sehingga isi dari dir 1 itu berubah hak kepemilikannya itu kita bisa menggunakan perintah chown min r new owner dir 1. Enter, lalu ls min l. Enter. Dan dir 1 sudah berubah menjadi miliknya new owner. Kita cd dir 1, ls min l, enter, dan dia milik new owner. Lalu cd dir 2, enter, ls, dia dir 3. Lalu ls min l, enter, maka kepemilikannya akan menjadi new owner juga. Jadi perintah min r tadi melambangkan rekursif. Jadi keseluruhan dalam direktori akan ikut berubah. Dan yang terakhir adalah chmod pada direktori. Sekarang kita akan coba untuk mengubah direktori pada permissionnya. Di sini saya coba buat direktori. Di sini saya buat direktori baru dengan nama chmod test. Enter, lalu ls, maka chmod test sudah terbuat. Lalu kita ls min, enter,
Maka cara memotest kepemilikannya milik user Azure dan group Azure. Kita akan coba untuk menghilangkan permission execute pada user, menambahkan permission root pada group, begitu juga dengan author. Jadi ini untuk melatih kita adalah mengkonfigurasi permission pada suatu file atau directory. Kita masuk ke root, lalu kita akan menambahkan read pada group sehingga grupnya nanti bisa melakukan read. Kita akan menghilangkan execute pada user terlebih dulu dengan perintah, lalu menambahkan read pada grup sehingga grupnya nanti bisa melakukan read dengan perintah chmod chmod test. Enter. Lalu begitu juga dengan author, kita akan menambahkan read. Enter, lalu ls min. Enter. Maka dia langsung berubah ya. Di user yang tadinya ada execute, dia hilang. Lalu di group dan di author yang tadinya tidak ada write, sekarang sudah ada write. Oke, mungkin itu saja pembahasan di bab kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di bab selanjutnya.